Senandika adalah seorang musisi. Dia adalah seorang musisi yang masih berusaha untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan sebenarnya. Jadi dia penyanyi yang nyanyi di kafe, di mana di kafe itu juga dia bekerja. Ceritain terkait film barunya Garis Waktu seperti apa, Kak Reza? Iya, Garis Waktu bercerita tentang seorang musisi yang kemudian menemukan tantangan hati lah, bisa dikatakan gitu ya. Tapi harus menempuh satu kendala tentang jarak, waktu. Film ini banyak berbicara tentang jarak, berbicara tentang waktu, berbicara tentang perasaan, berbicara mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kerangka itu sih. Ini cerita yang sederhana, tapi memang diambil inspired by karyanya Firsa Besari, yang saya sendiri adalah penggemarnya juga gitu ya. Saya suka karya-karyanya, sehingga itu salah satu alasan kenapa saya juga mau juga terlibat di profesi ini. Peran karakternya sendiri, Kak Reza, peran karakternya di film ini? Senandika adalah seorang musisi. Dia adalah seorang musisi yang masih berusaha untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan sebenarnya. Jadi dia penyanyi yang nyanyi di kafe, di mana di kafe itu juga dia bekerja bersama temannya gitu. Orang yang masih struggling dengan kehidupannya, yang masih berusaha untuk bisa maju dengan apa yang dia miliki, dengan karir musiknya dan lain-lain, tapi bukan perkara gampang. Itu adalah sebenarnya. Apakah ada perubahan penampilan yang diminta sutradara supaya ya agak terlihat agak berbeda gitu ya, menyesuaikan aja sih sebenarnya kalau look, karena saya selalu senang kan bermain-main dengan look gitu ya. Mungkin ini salah satu look yang saya belum pernah present di film-film lainnya gitu. Jadi ya memang itu betul permintaan dari sutradara juga, menginginkan untuk lebih messy, lebih berantakan, lebih dalam tanda kutip lebih out-outan dikit lah gitu, nggak terlalu rapih banget atau apa gitu ya. Udah, itu yang dilakukan dan menyenangkan sih, bisa bernyanyi 3 lagu tapi sesuai kebutuhan film gitu. Syutingnya sendiri berapa lama sih tadi? Syutingnya di Jogja. Sebenarnya syuting udah lama ya, bulan Januari tahun 2020. Itu kami proses pembuatannya, jadi udah setahun yang lalu, persis setahun yang lalu. Berapa lamanya, hampir sekitar 2 minggu lebih sampai persiapan sebulanan lah ya di Jogja. Jadi gimana, Kak Reza, di tengah pandemi ya, saat proses syutingnya sendiri, penggarapannya? Penggarapannya ya tetap dengan protokol kesehatan, kemudian kita syutingnya bubble quarantine, jadi karantina mandiri gitu, artinya semuanya ditempatkan di satu tempat yang sama. Kita komit satu sama lain untuk nggak berpergian kemana-mana, jadi interaksi yang terjadi itu hanya antara kita aja, kru, pemain gitu. Seperti biasa kru dan semua yang bertugas memakai masker gitu, itu tetap sih protokolnya kita jalankan. Cuma memang waktu itu masih lebih ketat ya dibandingkan yang era-era sekarang gitu. Sehingga memang jam syutingnya pun jam 9 malam tuh udah dikasih peringatan untuk berhenti gitu, maksudnya udah dikasih warning lah. Jadi memang syutingnya juga syuting sehat, kita nggak pernah syuting pagi. Persiapannya nyanyiin 3 lagu. Persiapan mempelajari lagunya, liriknya, tapi kembali lagi yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyanyikan lagu itu tapi sebagai Senandika. Ada kesulitan? Ada kesulitan mungkin? Ada sih, menemukan karakter suaranya aja sih. Karena saya itu bukan cara saya bernyanyi pada umumnya gitu ya. Maksudnya ketika ada lagu yang lain yang pernah mungkin saya terlibat, mungkin pendekatannya berbeda. Kali ini karena lebih jiwanya Senandika, lebih free spirit, lebih ya seorang musisi, anak band lah gitu. Jadi saya merasa mungkin boleh ada perbedaan dalam karakter suara. Berapa lama prosesnya? Lebih mudah menyampaikan cerita lewat lagu atau lewat acting? Dialog. Dua-duanya sih menikmati. Tapi kalau ditanya mana yang lebih mudah menyampaikan pesan ataupun cerita lewat lagu atau lewat acting, ya tentu karena saya biasa di seni peran mungkin lebih mudah di seni peran. Tapi saya percaya bahwa ketika saya menceritakan lagu ini,
saya inginnya memakainya metode bagaimana saya berakting gitu, benar-benar menyampaikan rasanya, menyampaikan perasaan yang ingin disampaikan oleh lagu itu, jadi menyampaikannya seperti sebuah dialog. Pesan yang disampaikan di film ini apa, Kak? Pesan yang disampaikan di film ini? Saya nggak pernah melihat bahwa film harus menyampaikan sebuah pesan khusus sih sebenarnya. Adegan apa sih yang paling sulit gitu? Adegan yang paling sulit ya? Atau yang retake-nya paling banyak mungkin? Wah, apa ya? Mungkin adegan yang paling banyak pada saat konser kali ya. Itu soalnya ada crowd kan, dan kita masih berhati-hati sekali, jadi secara shot, secara adegan juga benar-benar hati-hati banget eksekusinya gitu. Mas Anung, Jehan sebagai sutradara ada semua di tempat gitu, memantau semua bisa terjadi dengan lebih lancar dan aman.